Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi di sini saya akan membahas mengenai fungsi komunikasi pendidikan. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Perdana dengan NIM 191102088, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan ya. Adapun pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian komunikasi pendidikan, yang kedua, fungsi komunikasi pendidikan, dan yang terakhir yaitu fungsi komunikasi pendidikan menurut para ahli. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pengertian komunikasi pendidikan. Dari komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menghasilkan efek atau tujuan dengan mengharapkan umpan balik. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Spesifiknya, komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi, segala interaksi yang terhubung dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu fungsi komunikasi pendidikan. Komunikasi merupakan ruh dari keberlangsungan dunia pendidikan, memiliki fungsi terhadap peristiwa pendidikan itu sendiri. Fungsi suatu peristiwa komunikasi juga berkaitan dengan fungsi-fungsi lainnya meskipun terdapat fungsi dominan. Oke, kita lanjut ya. Fungsi komunikasi pendidikan. Di antara fungsi-fungsi komunikasi dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial didefinisikan sebagai sarana membangun konsep diri, aktualisasi diri untuk keberlangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan, antara lain melalui komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Yang kedua, yaitu fungsi komunikasi ekspresif, di mana fungsi komunikasi ekspresif bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi komunikasi ritual, di mana komunikasi ritual ini merupakan sebuah fungsi komunikasi yang digunakan untuk pemenuhan jati diri manusia sebagai individu, sebagai anggota komunitas sosial, dan sebagai salah satu unsur dari alam semesta. Yang keempat yaitu fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental ini sendiri mempunyai tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku, menggerakkan tindakan, dan menghibur. Bersifat persuasif, pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai fakta atau informasi yang disampaikannya akurat dan layak diketahui. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi komunikasi menurut para ahli. Menurut Harley, ia menyebutkan bahwa komunikasi mewujudkan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, komunikasi membentuk dunia sekeliling bagi individu. Yang kedua, komunikasi menetapkan kedudukan individu sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu komunikasi membantu individu dalam menyesuaikan diri dengan sekelilingnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, thank you.